Menggunakan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran hukumnya adalah fardu ain. Jadi fardu ain itu masing-masing kita wajib menggunakan tajwid dalam membaca Al-Quran. Istilah tajwid itu dari mana? Istilah tajwid itu adalah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti kita bisa lihat dalam surat Al-Muzammil ayat keempat, warattilil Qur'ana tartila, kata Allah Subhanahu wa taala. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan bacaan yang sebaik-baiknya, sehingga dengan bacaan yang baik itu kita bisa memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Bahwa Imam Ali pernah berkata, jadi at-tartilu, tartil itu adalah at-tartilu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Kata Imam Ali, tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Berusaha benar dalam mengucapkan setiap huruf, wa ma'rifatul wukuf, dan mengetahui kapan berhenti dalam bacaan kita. Kadang dalam Al-Quran itu tidak ada wakaf tertentu, tapi nafas kita sudah habis. Nah, kapan kita berhenti? Kapan kita bisa berhenti dari bacaan kita yang memang tidak ada tanda wakaf di dalamnya? Itu nanti kita bahas wa ma'rifatul wukuf. Yang akan kita kaji saat ini adalah tajwidul huruf. Bahwa istilah tajwid itu adalah dikeluarkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Bahwa tartil yang tadi disebutkan dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, adalah tartil itu maksudnya tajwidul huruf, memperbaiki bacaan setiap huruf. Disinilah tajwid jadi kita kenal atau jadi ilmu tersendiri, yaitu ilmu tajwid. Bahwa perlu diketahui tajwid itu dari kata jawwada yujawwidu tajwidan. Jawwada yujawwidu tajwidan. Ini sulasi mazid warna 1 bab kedua. Jawwada yujawwidu tajwidan. Tajwid menurut bahasa adalah membuat baik, membuat benar. Membuat baik atau membuat benar. Tajwid secara bahasa. Sedangkan secara istilah, tajwid itu adalah yang pertama, mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya dengan benar. Mengucapkan huruf dari makhrajnya dengan benar. Mengucapkan huruf, setiap huruf dari makhrajnya dengan benar, dengan menunaikan hak-haknya, menunaikan hak-hak hurufnya, menunaikan hak huruf. Bahwa di setiap huruf itu memiliki sifat absolut, sifat yang melekat pada si huruf itu. Jadi hamzah itu sifat hurufnya apa?
Misalkan jahar, ada sifat huruf yang dinamakan isti'ala. Misalkan do, so, sya. Ada sifat huruf yang dinamakan hams. Nah, ini menunaikan hak-hak hurufnya atau sifatul huruf. Sifatul huruf. Kemudian yang dimaksud tajwid secara istilah itu serta menunaikan mustahaknya. Menunaikan mustahaknya. Mustahak itu adalah sifat huruf yang kondisional. Misalkan apabila ada nun mati ketemu hamzah disebut idhar, nun mati ketemu fa disebut ikhfa, nun mati ketemu ba disebut iklab. Nah itu sifat kondisional. Serta yang keempat adalah kembali tadi istilahnya mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya dengan benar serta menunaikan hak-hak hurufnya dan menunaikan mustahaknya, dan tidak, di sini ada larangan dalam membaca Al-Quran, 3 larangan. Larangan yang pertama adalah kita memaksakan diri. Saking pengen benarnya memaksakan diri, padahal salah secara kaidah tajwid. Kemudian ini ada namanya takalluf. Takalluf itu susah-susah, memberatkan diri. Ada ta'assuf. Ta'assuf itu semau gue, padahal bacaannya itu tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Nah ini secara istilah, ilmu tajwid secara istilah adalah ini. Yang akan kita bahas dalam ilmu tajwid berkisar di 3 ini. Tidak keluar dari 3 ini pembahasan dalam ilmu tajwid. Jadi inti pokok dari tajwid itu sebetulnya adalah 2, makhrajul huruf dan sifatul huruf. Adapun mengenai mustahaknya ada iklab, idhar, ada idgham. Idgham pun ada mutamatsilain, ada idgham bigunnah, ada bila gunnah. Nah, nanti itu adalah pengembangan dari ilmu tajwid. Dari pengertian ini kita bisa memahami bahwa tujuan mempelajari ilmu tajwid itu adalah supaya kita terhindar dari kesalahan. Kesalahan itu bahasa Arabnya lahnu. Lahnu. Jadi ada 2 kesalahan. Istilahnya itu adalah supaya kita terhindar dari 2 kesalahan. Saya tulis di sini. Kesalahan yang pertama itu adalah Allahnu jaliyu. Allahnu jaliyu. Kesalahan yang memang fatal. Dia bisa memungkinkan merubah makna dari lafaz yang kita baca. Allahnu jaliyu ini kesalahan yang memang bisa merubah makna. Misalkan kesalahannya ini bisa dari merubahnya atau bertukarnya huruf. Misalkan alhamdu yang harusnya pakai ha, alhamdu yang harusnya pakai ha malah pakai ha besar, alhamdu. Nah ini kesalahannya fatal, nanti bisa merubah makna. Atau bisa juga nanti tertukarnya yang harusnya harokatnya itu dhammah, malah ini fathah. Misalkan alhamdu yang harusnya dhammah malah fathah, alhamda. Nah ini termasuk Allahnu jaliyu. Atau kesalahan fatal lainnya bisa juga yang harusnya dia sukun malah jadi berharokat, harokatnya sukun malah jadi fathah. Misalkan al-hamadu yang harusnya ini sukun malah jadi fathah. Nah ini termasuk kesalahan Allahnu jaliyu. Belajar ilmu tajwid adalah supaya kita terhindar dari kesalahan ini. Kesalahan yang kedua adalah kita bisa sebut Allahnu jaliyu. Maaf,
tadi Allah nu jaliyo dan sekarang Allah nu khafiyu. Kesalahan yang memang tidak fatal. Misalkan yang harusnya dibaca gunnah musyaddadah, misalkan inna, baca inna, kita kurang panjang dalam membaca innanya, misalkan inna. Nah, ini termasuk Allahnu khafiyu. Atau min qablu, baca ikhfa, min qablikum misalkan gitu. Min qablikum, yang harusnya ini mendengungnya agak panjang, pendengungannya itu tidak jelas, atau min qablu. Nah, itu termasuk kesalahan Allahnu khafiyu. Belajar ilmu tajwid adalah supaya kita terhindar dari dua kesalahan ini. Kesalahan yang memang fatal bisa merubah makna, dan kesalahan yang memang tidak terlalu fatal. Kalau Allahnu khafiyu ini dia terkait dengan menunaikan mustahak dari hurufnya itu. Kalau Allahnu jaliyu ini terkait dari pengucapan makhrajil huruf dan menunaikan hak-hak dari setiap hurufnya.